Baik, perkenalkan nama saya Michael Toding. Saya dari jurusan Teknik Perkapalan angkatan 23. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Masyarakat Cerdas mengenai observasi Kampung Baru yang kami lakukan. Saya dari kelompok A14. Di sini saya akan mempresentasikan apa saja yang saya temui di Kampung Baru. Nah, di sini di slide pertama ini saya pertama-tama melakukan yang namanya observasi pada Kampung Baru. Nah, bisa dilihat pada foto yang pertama saya menjumpai warga bersama rekan-rekan saya. Kami melakukan pertanyaan-pertanyaan mengenai lingkungan kampung tersebut. Seperti contoh, apakah kampung ini masalah sampah dapat ditangani dengan baik? Apakah air yang mengalir sampai kampung ini cukup baik? Dan apakah keamanan di kampung ini cukup terasa aman? Kira-kira begitu pertanyaan yang kami ajukan kepada masyarakat yang ada di kampung tersebut. Nah, pada gambar kedua, di sini kami dari kelompok A14 langsung mengobservasi langsung, kami mengelilingi kampung melihat bagaimana kondisi kampung tersebut secara sudut pandang mata kami. Nah, pada yang ketiga itu sama halnya, kami juga menanyakan kepada warga-warga juga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide kedua. Di sini kami dari kelompok A14 dari masalah yang sebelumnya, yaitu kami melakukan observasi pada Kampung Baru. Nah, kami mendapatkan masalah-masalah yang ada di pada Kampung Baru. Masalah-masalah itu nantinya kami tuangkan ke design thinking. Apa sih design thinking ini? Design thinking ini kami diwajibkan untuk mengumpulkan apa saja masalah pada temuan di Kampung Baru. Contohnya sampah. Di sampah ini kita itu kenapa sampah ini menjadi masalah di Kampung Baru? Misalnya sampah ini masih banyak berserakan dan tidak dibuang dengan baik, tidak dibuang pada tempatnya. Jadi kami melakukannya namanya design thinking. Design thinking ini apa? Design thinking ini bagaimana kami menuangkan ide-ide kami membuat suatu alat nantinya yang dapat membantu menyelesaikan masalah pada kampung tersebut. Nah, nanti kami mengumpulkan antara dari 5 orang pada kelompok kami mengumpulkan misalnya pada masalah benda atau hewan atau berbagai macamnya kami mengumpulkan dan kami melakukan yang namanya pengumpulan masalah kemudian dengan solusi masalah tersebut. Nah, dapat dilihat pada slide 2 ini ada 3 foto yang kami lakukan. Yang pertama itu melakukan yang namanya design thinking. Terus yang pada foto kedua itu kami menjelaskan ide-ide kami, apa saja ide kami yang mendapatkan. Yang ketiga itu ada yang namanya sticky note, difungsikan untuk mengumpulkan ide-ide apa saja yang kami lihat pada perjalanan atau sesudah sampainya di Kampung Baru. Nah, selanjutnya di slide ketiga, terutama di bagian saya ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah pada kendaraan. Apa sih masalah pada kendaraan ini? Contohnya yang pertama itu kami memilah. Pertama itu dari masalahnya itu yang pertama motor, pastinya itu motor, mobil itu secara kendaraan biasa. Yang kedua itu aksesnya, mungkin jalannya, terus fasilitasnya apa saja yang kurang pada kampung tersebut. Nah, di sini ada yang namanya sketsa usulan. Sketsa usulan ini kami mengusulkan apa saja yang mungkin alat-alat bantu ini yang mungkin dapat berguna nantinya untuk pada Kampung Baru. Di sini dapat ada yang namanya lampu jalan tenaga surya dengan sensor gerak. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pembatas jalan portable atau speed bump polycylindrical modular. Yang ketiga itu ada yang namanya alarm kecepatan di jalan kampung. Yang keempat itu adalah cermin tikungan alat bantu penglihatan jalan sempit.
Yang keempat itu ada namanya pembuangan khusus bagi spare part motor seperti oli bekas, knalpot, atau aki atau baterai supaya dibuang ke situ dan tidak menyebabkan masalah-masalah serius nantinya pada kampung tersebut. Nah, setelah 5 sketsa usulan dikumpulkan, kami selanjutnya yaitu memilih sketsa pilihan. Nah, apa sih sketsa pilihan ini? Itu dari kelima ini mungkin mana yang terbaik bagi kampung ini. Nah, menurut saya yang terbaik itu ada di lampu jalan tenaga surya dengan sensor gerak. Nah, di alat ini kami menginovasikan lampu jalan tenaga surya dengan sensor gerak ini dengan berbagai inovasi-inovasi yang mungkin dapat membantu atau uh, membantu mengurangi masalah pada kampung baru tersebut. Nah, di sini ada kalimat lampu jalan tenaga surya dengan sensor gerak adalah alat penerangan ramah lingkungan yang bekerja dengan memanfaatkan energi matahari melalui panel surya yang kemudian disimpan dalam baterai untuk digunakan pada malam hari. Lampu ini dilengkapi dengan LED, hemat energi, serta sensor gerak PIR yang mampu mendeteksi pergerakan orang atau kendaraan. Saat tidak ada aktivitas, lampu akan menyala dalam mode redup untuk menghemat daya. Namun ketika sensor mendeteksi gerakan, lampu otomatis menyala terang untuk memberikan penerangan maksimal. Dengan sistem ini, lampu menjadi hemat energi, tidak bergantung pada listrik PLN, serta meningkatkan keamanan jalan kampung, terutama di area yang rawan gelap dan sepi. Nah, selanjutnya yaitu adalah namanya state of the art. State of the art ini maksudnya ini apa sih yang membedakan inovasi ini pada inovasi-inovasinya yang sudah ada. Nah, inovasi baru dari lampu jalan tenaga surya dengan sensor gerak ini adalah pada penerapan mode pencahayaan yang bersingkat. Contohnya, misalnya pada 30% saat jalan sepi, 70% saat adanya aktivitas ringan, dan 100% saat ada kendaraan besar yang melintas. Berbeda dengan lampu surya biasa yang umumnya hanya redup atau terang. Selain itu, panel surya dan arah lampu dibuat dapat diatur sudutnya sehingga bisa menyesuaikan posisi matahari dan kebutuhan penerangan jalan kampung yang sempit atau berbelok. Sistemnya juga dilengkapi indikator kapasitas baterai sederhana. Misalnya lampu kecil pada penanda daya agar warga mudah mengetahui kapan perlu perawatan serta menggunakan bahan tahapan cuaca dengan desain ekonomis sehingga lampu terjangkau namun tetap efektif untuk lingkungan perkampungan. Nah, mungkin itu saja yang dari kami, terutama saya Michael Toding, perwakilan dari kelompok 14. Di sini saya fokusnya pada solusi masalah kendaraan yang pada kampung baru. Mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan-kesalahan kata yang terdapat pada penjelasan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.